In noi Caesina Iducas Vientego, Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Saya mau mengajak kita untuk menegaskan posisi ajaran Gereja Katolik ketika menghadapi serangan dari para pendeta anti-Katolik, di mana dalam khotbah mereka lebih sibuk dengan Mariologi yang menurut mereka tidak alkitabiah, tapi mendiamkan saja para anti-Trinitarian mungkin karena sesama Protestan ya. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Nah, kasus ini ada seorang pendeta, mari kita sebut saja Om Sius ya, supaya tidak menyerang, menjaga supaya jangan atau menyebut nama orang secara. Jadi kita sebut saja orang ini adalah Om Sius yang videonya tidak pernah berhenti memutar kaset ulang Protestan. Dan saya akan tunjukkan bahwa semakin banyak videonya yang ditampilkan, semakin kaset itu menjadi semakin rusak. Oke. Kita sebut dia Om Sius ya. Seorang pendeta yang terhormat, tapi demi untuk tidak menyebut nama pribadi, kita pakai nama julukan. Oke. Jadi Om Sius dan teologi kaset rusak. Om Sius dan teologi kaset rusak. Ketika dua video, dua topik, tetapi satu kesalahan yang sama. Ya. Nah, ada dua pembicaraan dari Om Sius, seorang pendeta yang sibuk menyerang Katolik. Kalau digabung dua video terbarunya itu, polanya menjadi begitu terang, ya, benderang. Tidak ada argumen baru, ya, dari itu kelanjutan dari video-video sebelumnya, dan tidak ada argumen baru. Yang ada hanya pengulangan kaset rusak dengan lagu lama. Apa lagu lama itu? Tidak eksplisit di Alkitab, berarti bukan ajaran apostolik. Kalau berkembang belakangan, berarti palsu. Kalau simbolnya komunal, Maria harus keluar. Kalau Maria diselamatkan, berarti Maria pasti berdosa seperti semua orang. Kalau gereja merumuskan dogma, berarti gereja menambahkan ajaran. Oke. Ini bukan eksegese mendalam. Ini mesin fotokopi reformasi. Masuk teks Katolik, keluar tuduhan tradisi manusia. Ya. Nah, dalam pembicaraan pertama, video pertamanya, Om Sius ini menyerang Immaculata Conceptio dengan Roma 323, Sola Scriptura, Kanon, Soter, Bernardus, dan Aquinas. Dia menegaskan bahwa Katolik harus membawa ayat eksplisit untuk pengecualian Maria, lalu menuduh doktrin Immaculata sebagai konstruksi belakangan karena Bernardus dan Aquinas belum menerima rumusan finalnya. Dalam pembicaraan kedua, dia menyerang Assumptio Maria dengan pola yang sama. Wahyu 12 katanya bukan Maria karena perempuan itu adalah Israel atau gereja, bukan individu Maria. Padang gurun bukan surga, maka Assumptio dianggap tidak biblis. Oke. Dua video, dua dogma Maria, tetapi satu penyakit hermeneutis. Alkitab diperlakukan sebagai gudang ayat eksplisit, bukan sebagai kesaksian keselamatan yang dibaca dalam tradisi gereja. Camkan, itu kesalahan besar Protestan. Alkitab menjadi anak yatim piatu. Teks doang. Ya, konteksnya tergantung tradisi reformasi, tradisi Lutheran, atau tradisi apa. Tradisi aslinya tradisi gereja Katolik. Alkitab diperlakukan sebagai gudang ayat eksplisit, bukan sebagai kesaksian keselamatan yang dibaca dalam tradisi. Ya. Oke. Mari kita lihat asumsi pertama yang keliru. Kalau tidak eksplisit, tidak apostolik. Nah, ini akar semua masalah. Ya. Om Sius ini menuntut bahwa mana ayat eksplisit Maria dikandung tanpa noda dosa, mana ayat eksplisit Maria diangkat ke surga. Kalau tidak ada, berarti ajaran itu bukan dari kitab suci. Dalam pembicaraan Immaculata, dia berkata klaim Maria dikecualikan dari dosa universal membutuhkan pembuktian eksplisit. Dalam pembicaraan Wahyu 12, dia memakai gaya serupa. Teks tidak menyebut nama Maria, maka perempuan itu sama sekali bukan Maria. Ini bukan prinsip Alkitab, ini prinsip notaris. Ya, kalau standar ini diterapkan konsisten, banyak doktrin Kristen runtuh. Istilah Tritunggal tidak eksplisit.
homoousios tidak eksplisit, kanon 27 perjanjian baru tidak eksplisit, bahkan prinsip sola scriptura sendiri tidak eksplisit. Tetapi Om Sius tetap menerima semuanya, tentu saja setelah diberi nama lain. Prinsipnya ada. Oke. Nah, kalau Protestan boleh berkata prinsipnya ada untuk Tritunggal dan sola scriptura, mengapa Katolik tidak boleh berkata benihnya ada untuk Immaculata dan Assumptio? Di sini kaset rusaknya mulai terdengar ya, pita yang mulai kacau balau. Ada yang dulu pernah putar kaset pita itu. Kalau Protestan menyimpulkan dari keseluruhan kitab suci, itu teologi sistematis. Kalau Katolik menyimpulkan dari keseluruhan kitab suci dan tradisi, itu eisegesis. Indah, sangat-sangat indah. Standar ganda memakai jas akademik ya. Asumsi kedua yang keliru, universal berarti tanpa pengecualian apapun ya. Dalam kasus Immaculata, Om Sius memakai Roma 3:23, semua orang telah berdosa, maka Maria pasti berdosa. Menurut dia, posisi Protestan bukan klaim positif, melainkan penerapan prinsip universal Alkitab kepada Maria sebagai bagian dari semua manusia. Masalahnya, semua dalam kitab suci tidak selalu berarti universal matematis, tanpa pengecualian. Kalau semua manusia berdosa diterapkan secara mekanis, maka Kristus pun masuk. Karena Kristus sungguh manusia. Atau ada Protestan yang menolak Kristus itu manusia? Ya. Tentu Om Sius akan berkata, Kristus pengecualian karena alasan kristologis. Baik. Berarti prinsipnya sudah diterima. Universalitas biblis dapat memiliki pengecualian berdasarkan karya keselamatan Allah. Ya kan? Katolik tidak berkata bahwa Maria dikecualikan dari Kristus. No. Katolik berkata Maria dikecualikan oleh Kristus. Dia diselamatkan secara preventif, bukan restoratif. Bukan diselamatkan setelah jatuh ke lumpur, tetapi dicegah jatuh ke lumpur oleh jasa Kristus. Om Sius menolak model keselamatan preventif, lalu ketika diberi contoh bahwa kata keselamatan dapat bersifat preventif, dia mempersempit tantangan. Harus contoh penyelamatan preventif dari dosa asal sebelum lahir. Nah, ini seperti orang menantang, tunjukkan bahwa ada pintu. Lalu setelah pintunya ditunjukkan, dia berkata, bukan pintu begitu, harus pintu kayu jati warna coklat tua dengan ukiran jepara dan engsel di bagian kiri. Kaset rusak lagi, tuntut bukti, lalu ubah ukuran bukti. Ya kan? Nah, asumsi ketiga yang keliru, kalau simbol komunal, maka tidak mungkin personal. Dalam Wahyu bab 12, Om Sius berkata, perempuan itu adalah Israel atau gereja, bukan Maria. Alasannya, simbol perempuan dalam Wahyu dan Nubuat sering menunjuk komunitas, bukan individu. Dia menyimpulkan perempuan Wahyu 12 mustahil Maria karena gambaran kosmiknya terlalu besar untuk satu individu, karena ia lari ke padang gurun dan karena keturunannya yang lain adalah orang percaya. Ini kesalahan kategori. Dalam kitab suci, seorang pribadi dapat merangkum komunitas. Adam adalah pribadi sekaligus kepala umat manusia. Abraham adalah pribadi sekaligus bapak bangsa. Daud adalah pribadi sekaligus figur kerajaan. Hawa adalah pribadi sekaligus ibu semua yang hidup. Kristus adalah pribadi sekaligus Israel sejati, Adam baru, kepala gereja. Maka perempuan Wahyu 12 dapat dibaca secara berlapis. Israel, gereja, dan Maria. Israel melahirkan Mesias secara historis. Ya. Israel melahirkan Mesias secara historis soteriologis, Maria melahirkan Mesias secara konkret dalam inkarnasi, dan gereja melahirkan Kristus secara mistik dalam pewartaan dan sakramen. Saya pikir untuk ini Protestan blank, jadi ya sudahlah. Berikutnya, Om Sius memaksa pilihan palsu. Kalau Israel dan gereja, maka bukan Maria. Katolik menjawab, justru karena Maria adalah putri Israel dan ikon gereja, pembacaan Marian bukan menghapus lapisan komunal, melainkan memusatkannya.
Om Sius kita ini membaca simbol seperti orang membaca rambu lalu lintas, satu tanda, satu arti, selesai. Merah, berhenti. Hijau, jalan. Kuning, jalan berhenti, jalan berhenti. Padahal Wahyu adalah kitab apokaliptik. Dia tidak bicara dengan bahasa papan pengumuman kelurahan. Dia bicara dengan langit, naga, perempuan, bintang, padang gurun, dan perang kosmik. Ya, jangan ajar orang Katolik untuk baca Alkitab, saya bilang. Yang keempat, asumsi keempat yang keliru. Perkembangan dogma berarti penambahan palsu. Ini kaset lama yang diputar berkali-kali. Dalam kasus Immaculata, Om Sius berkata, kalau benar tradisi apostolik, mengapa baru didefinisikan pada 1854? Mengapa Bernardus dan Aquinas belum menerima rumusan itu? Dalam kasus Assumptio, dia juga berkata bahwa doktrin itu baru lahir dari tradisi gereja Katolik dan bukan dari kitab suci. Masalahnya, Om Sius menyamakan definisi dogmatis final dengan awal keberadaan iman tersebut. Salah. Kalau logika ini dipakai, maka keilahian Kristus baru ada pada konsili Nicea 325, Maria baru menjadi Theotokos pada konsili Efesus 431, kanon perjanjian baru ada ketika daftar itu ditegaskan secara gerejawi. Nah, itu absurd, bro. Tapi ya Protestan senang dengan yang absurd-absurd. Tuhannya saja absurd kok. Dogma tidak selalu muncul langsung dalam formula final, bukan? Dogma berkembang seperti benih menjadi pohon, bukan? Yang berubah bukan substansi iman, melainkan presisi rumusan. Gereja merumuskan ketika ada kebutuhan, kontroversi, kebingungan, serangan seperti yang dilakukan oleh Protestan sendiri, atau kebutuhan klarifikasi. Jadi, ketika Om Sius berkata, Aquinas dan Bernardus menolak Immaculata, dia sebenarnya hanya menunjukkan bahwa ada proses teologis sebelum definisi itu final. Itu bukan bukti bahwa dogma palsu, bro. Itu bukti bahwa gereja berpikir, berdebat, menimbang, lalu merumuskan. Di Protestan tidak ada ambil Alkitab lalu bikin doktrin, ambil Alkitab bikin doktrin. Aneh kalau gereja dituduh bodoh karena tidak merumuskan terlalu cepat, lalu dituduh menambah ajaran ketika akhirnya merumuskan dengan matang. Kamu mau apa sih? Rupanya dalam pengadilan Om Sius kita ini, Katolik salah kalau diam, salah kalau bicara, salah kalau menimbang, salah kalau mendefinisikan. Vonis sudah ditulis sebelum sidang dimulai. Itu gaya yang sama dengan Diki Garas dan teman-teman. Ya. Kemudian asumsi kelima yang keliru. Tradisi apostolik harus identik dengan teks tertulis. Kalau tidak tahu soal tradisi apostolik, tidak usah so omong. Sudah terlepas dari tradisi apostolik, jangan so omong tradisi apostolik. Om Sius kita terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, tetapi fondasinya sama. Semua harus kembali ke teks tertulis sebagai satu-satunya norma final. Sampai sekarang mereka belum membuktikan bahwa itu ajaran Yesus. Itu ajaran Protestan. Ya, jadi ajaran Protestan tidak bisa dipaksakan untuk ajaran Kristen. Dia berkata bahwa tradisi lisan Paulus akhirnya terangkum dalam kanon perjanjian baru. Tidak ada bukti bahwa tradisi lisan tetap menjadi saluran otoritatif sepanjang sejarah gereja. Di sini masalah sola scriptura muncul. Ini bukan hasil murni Alkitab, tetapi asumsi reformasi yang dibawa masuk ke dalam Alkitab. Katolik tidak menolak kitab suci. Katolik menolak amputasi kitab suci dari rahim yang melahirkannya. Perjanjian baru sendiri lahir dalam gereja yang sudah lebih dahulu berliturgi, membaptis, memecahkan roti, mengajar, menabiskan, dan menjaga ajaran apostolik. Om Sius kita ini ingin menerima kitab suci, tetapi curiga pada gereja yang mengenali, menjaga, menyalin, membaca, dan meneruskan kitab suci. Ini seperti orang menerima surat warisan, tetapi menolak keluarga yang menyimpan surat itu selama berabad-abad. Ingat, berabad-abad. Lalu dia berkata, gereja hanya mengidentifikasi kanon, bukan menciptakan kanon. Katolik pun setuju, gereja tidak menciptakan inspirasi. Tetapi pertanyaannya bukan siapa yang menciptakan inspirasi. Pertanyaannya siapa yang secara otoritatif mengenali daftar final kitab yang diinspirasikan itu. Karena kitab itu tidak sendiri berkata, hei, aku ini terinspirasi loh. Karena banyak kitab juga mengatakan, aku ini terinspirasi loh. Gitu.
Om Sius kita memakai kesaksian gereja untuk menerima kanon, lalu menolak otoritas gereja ketika gereja yang sama berbicara tentang tradisi dan dogma. Ya, anehnya di situ. Itu bukan konsistensi, itu belanja teologis sistem kiloan. Ambil kanon, buang magisterium. Ambil Niscea, buang Roma. Ambil Tritunggal, buang Theotokos. Ambil Alkitab, buang ibu yang merawatnya. Bagus, good job. Tidak salah kalau Konsili Trente mengatakan Protestan itu heresi. Heresi itu pilih-pilih kan bahasa Yunani. Asumsi keenam yang keliru, kalau ada keberatan terhadap satu argumen populer, seluruh dogma runtuh. Oh ya, dalam pembicaraan Wahyu 12, Om Sius kita menyerang argumen Romo Cafe bahwa perempuan yang diberi sayap pergi jauh dari ular berarti pergi ke tempat tanpa iblis, yaitu surga. Dia berkata, teks menyebut padang gurun bukan surga, maka argumen itu gagal. Baik, argumen populer itu memang bisa dipertajam. Tidak semua pembelaan Katolik dari TikTok harus diperlakukan seperti definisi dogmatis, bukan? Tetapi dari fakta bahwa satu argumen populer kurang presisi, tidak berarti dogma asumsio jatuh, bro. Ini kesalahan yang sering muncul dalam polemik Om Sius. Pukul versi paling sederhana, lalu umumkan kemenangan atas doktrin Katolik. So sad. Menang melawan karikatur, lalu berfoto di depan benteng yang sebenarnya belum disentuh. Dogma asumsio tidak berdiri hanya di atas Wahyu 12:14, camkan itu. Dia berdiri dalam keseluruhan teologi tentang Maria, Bunda Allah, Hawa baru, tabut perjanjian baru, ikon gereja, manusia yang paling sempurna menerima buah penebusan Kristus. Wahyu 12 adalah teks pendukung dalam jaringan makna, bukan satu-satunya paku tempat seluruh dogma digantung. Paham kau? Demikian juga Immaculata tidak berdiri hanya di atas satu kata, satu ayat, atau satu analogi soter. Dia berdiri dalam logika besar, big logic. Kristus penebus universal, Maria ditebus secara paling sempurna, rahmat Kristus bukan hanya menyembuhkan dosa, tetapi juga sanggup mencegah dosa. It is about Jesus, not Mary. Got it? Gitu. Nah, pola kaset rusak dari Om Sius kita. Kalau diringkas kaset rusaknya begini. Pertama, tidak ada ayat eksplisit. Padahal banyak doktrin Kristen tidak hadir sebagai formula eksplisit, tetapi sebagai kesimpulan teologis dari keseluruhan wahyu yang sudah kalah. Kedua, itu tradisi belakangan, padahal perkembangan dogma bukan penciptaan dogma. Rumusan final bisa muncul belakangan tanpa berarti isi imannya palsu, bukan? Ketiga, bapak gereja atau teolog tertentu pernah berbeda pendapat, padahal perbedaan dalam proses teologi tidak membatalkan otoritas definisi final gereja, bukan? Keempat, simbol itu komunal, bukan personal. Padahal Alkitab sering memakai figur personal komunal sekaligus. Cok. Yang kelima, Katolik melakukan eisegese, padahal sola scriptura sendiri dibawa sebagai asumsi luar, lalu dipakai untuk mengadili semua teks. Cak. Keenam, kanon dikenali, bukan ditetapkan. Padahal pengenalan kanon tetap membutuhkan gereja sebagai subjek historis dan otoritatif yang mengenali, bukan? Dan yang ketujuh, Maria butuh juru selamat, maka Maria berdosa. Padahal Katolik justru berkata Maria butuh juru selamat dan dia diselamatkan secara preventif oleh Kristus. Jadi tidak ada argumen baru, cuma lagu lama dengan aransemen berbeda. Gitar Roma bab 3, drum 2 Timotius bab 3, bass Berea, keyboard Bernardus Aquinas, lalu vokal utama tetap sama, asal bukan Katolik. Ya, nah titik patahnya di sini. Om Sius salah paham hubungan antara kitab suci, tradisi, dan gereja. Keren. Belajar lagi. Bisa ikut kuliah saya. Semua keberatan Om Sius berdiri di atas asumsi tunggal. Kitab suci harus dibaca lepas dari tradisi dan magisterium. Lalu setiap doktrin harus lolos uji eksplisit menurut standar reformasi.
Katolik menolak asumsi itu sejak awal. Bagi Katolik, kitab suci bukan buku yatim piatu. Kitab suci adalah sabda Allah tertulis yang lahir, dibaca, dijaga, dan ditafsirkan dalam gereja. Kalau you sudah dianatema, you tidak punya hak untuk mengatur-atur gerejanya. Tradisi bukan tambahan manusia di samping kitab suci. Tradisi adalah hidup apostolik gereja yang meneruskan apa yang diterima dari Kristus dan para rasul. Magisterium bukan pesaing kitab suci. Magisterium adalah pelayan sabda yang menjaga batas penafsiran supaya tidak liar macam Protestan sampai Maria itu melahirkan tiap 9 bulan sekali. Bagus. Om Sius kita bisa saja menolak kerangka Katolik, tetapi jangan pura-pura bahwa penolakannya adalah Alkitab murni. Itu adalah kerangka Protestan. Itu tradisi juga. Bedanya, Katolik mengakui tradisi, Protestan sering menyembunyikan tradisinya di balik slogan Alkitab saja. Mari kita jujur. Dan disitulah lucunya. Orang yang menuduh Katolik menambah tradisi, ternyata sedang membaca Alkitab dengan tradisi reformasi abad ke-16. Kasetnya rusak, tetapi volumenya pasang keras-keras. Oke, jadi Om Sius kita sebenarnya tidak membawa argumen baru. Dia hanya memutar kaset rusak lama. Tidak eksplisit berarti tidak apostolik. Dipakai untuk Immaculata, dipakai lagi untuk Assumption. Roma 3 dipakai seperti palu universal. Wahyu 12 dibaca seperti laporan CCTV. Bernardus Aquinas dipinjam seperti saksi Protestan. Lalu, sola scriptura berdiri sebagai hakim tanpa pernah menunjukkan akta kelahirannya sendiri dalam Alkitab. Keren kali kalau sola scriptura ya. Masalah mendasarnya bukan Maria. Masalah mendasarnya adalah cara membaca wahyu. The way of accepting the revelation. Bagi Om Sius kita, Alkitab seperti gudang ayat eksplisit, resep masakan atau daftar belanja di pasar Weba. Bagi gereja Katolik, Alkitab adalah sabda tertulis yang hidup dalam tradisi apostolik dan dijaga oleh magisterium. Karena itu, ketika gereja membaca Maria sebagai Hawa baru, Bunda Allah, ikon gereja yang dipenuhi rahmat dan dimuliakan oleh jasa Kristus. Gereja tidak sedang menambah Injil. Gereja sedang menarik konsekuensi dari inkarnasi. Paham kau? Jadi, kalau Om Sius kita berkata tidak ada di Alkitab, jawab saja. Sola Scriptura juga tidak ada di Alkitab. Kalau dia berkata dogma itu berkembang belakangan, jawab saja. Rumusan Tritunggal juga berkembang belakangan. Kalau dia berkata Aquinas belum menerima Immaculata, jawab saja. Aquinas bukan paus, bukan konsili, dan bukan ujung sejarah dogma. Kaset rusak memang berisik, tapi berisik tidak sama dengan benar, ya kan? Nah, kita lanjut ke pembicara kedua. Sebenarnya kaset rusak yang sama ya, datang dari Om Sius 2. Kita sebut saja Om Sius 2 ya. Sama-sama, bahasanya tetap sama. Bagaimana ya kita biasa menunjukkan apa yang membedakan dari dua kaset rusak ini. Pendeta berikutnya adalah seorang rektor di sekolah tinggi di Batam ya. Dan beliau terkenal dengan sikap anti Katoliknya. Dan kita lihat ini kaset rusak versi seminar. Kalau yang tadi ya kaset rusak, kali ini kaset rusak versi seminar. Ketika konsensus kesarjanaan dipakai untuk menjual kesimpulan yang sudah dipesan, ya. Nah, kalau Om Sius tadi, alias kalau kamu sudah tangkap Pendeta Ezra Soru, memutar kaset rusak dalam format kelas Alkitab, Deacon Garas memutarnya dalam format seminar. Lebih panjang, lebih banyak nama sarjana, lebih banyak istilah Yunani, lebih banyak konsensus kesarjanaan, tetapi lagunya tetap sama. Kalau tidak eksplisit di Alkitab, bukan ajaran rasuli. Kalau baru tampak jelas belakangan, berarti bukan apostolik. Kalau Bapak Gereja awal tidak menyebutnya, berarti palsu. Kalau perempuan Wahyu 12 adalah gereja, maka pasti bukan Maria.
Kalau ada teks apokrif gnostik yang bicara mirip, berarti dogma Katolik berasal dari bidat. Nah, itu masalah besar ya. Masalah besar secara logis. Untuk orang yang tidak terpelajar sudahlah, tapi untuk orang yang paham literasi tidak seperti itu. It doesn't work like that. Itu bukan argumen baru, bro. Itu kaset lama, hanya kali ini diputar dengan pengeras suara akademik, salon akademik. Deki mulai dengan membaca Wahyu 12, lalu menghubungkannya dengan dogma Maria Assumpta yang didefinisikan Paus Pius ke-12 dalam Munificentissimus Deus tahun 1950. Kemudian dia menekankan bahwa dokumen itu memberi konsekuensi serius bagi yang menolak dogma, ya namanya kan dogma. Lalu bertanya apakah ada dasar biblis dan historis bagi dogma tersebut? Tentu saja ada kan. Dari situ dia bergerak ke 4 jurus: sejarah tradisi Assumptio, tafsir patristik, eksegesi Wahyu 12, dan penutup pastoral yang menyebut dogma itu sebagai ajaran palsu atau bahkan bernuansa bidat. Hati-hati, kamu tidak punya hak untuk menyatakan bidat kalau modalnya cuma mikrofon dan kamera. Itu penghujatan terhadap kekristenan. Nah, maka tepat saya mengatakan Protestantisme adalah perusak kekristenan. Masalahnya, semua itu berdiri di atas beberapa asumsi yang dari awal sudah bengkok. Asumsi bengkok pertama, kalau tradisi eksplisit baru muncul abad ke-5, berarti bukan apostolik. Deki memakai Stephen J. Shoemaker, Brian Daley, Ludwig Ott, dan beberapa nama lain untuk mengatakan bahwa tradisi eksplisit tentang Dormition atau Assumption berkembang jelas setelah Konsili Chalcedon sekitar abad ke-5 dan ke-6. Dia lalu melompat, karena eksplisitnya baru muncul belakangan, maka bukan tradisi rasuli. Nah, di sini kaset rusaknya langsung bunyi. Dia menyamakan kemunculan dokumen eksplisit dengan asal-usul iman. Ya, karena Protestan pikir Tuhan itu baru ada setelah ada kitab suci, bukan? Kalau tidak ada kitab suci, tidak ada Tuhan, ya kan? Ya, itu sudah keliru kan? Nah, dalam sejarah dogma, itu cara baca yang terlalu kasar. Banyak ajaran tidak langsung muncul dalam rumusan final sejak abad pertama. Rumusan teknis Tritunggal juga berkembang dalam pergumulan abad kedua sampai keempat. Kristologi Chalcedon juga baru dirumuskan tahun 451. Apakah itu berarti Kristus baru sungguh Allah dan sungguh manusia setelah tahun 451? Tentu saja tidak kan? Nah, begitu juga dengan Assumptio. Fakta bahwa narasi Dormition atau Assumption menjadi jelas dalam literatur abad ke-5 dan ke-6 tidak otomatis membuktikan bahwa isinya diciptakan saat itu. Ya. Itu hanya membuktikan bahwa bukti literer eksplisit yang masih tersedia bagi kita muncul pada periode itu. Ini beda besar. Tetapi Deki menyatukannya seperti orang mencampur kopi, garam, dan semen. Paham? Ya. Shoemaker sendiri menggambarkan tradisi Dormition atau Assumption sebagai korpus rumit. Lebih dari 60 narasi dalam 9 bahasa kuno. Dengan asal-usul yang tidak dapat direduksi menjadi satu jalur evolusi sederhana. Jadi memakai Shoemaker untuk membuat narasi lurus, asalnya dari bidat lalu dibaptis Katolik, itu terlalu simplistik. Ya, ciri orang yang malas belajar karena dapat doktor gampangan. Shoemaker justru menunjukkan kompleksitas, bukan memberi izin untuk propaganda satu garis, ya kan? Ya. Dengan kata lain, Deki membawa buku tebal, tetapi kesimpulannya tetap pamflet. Ya. Yang kedua, asumsi bengkok. Ya, asumsi bengkok kedua. Kalau ada teks gnostik yang mirip, berarti dogma Katolik berasal dari gnostik. Logika macam apa ini? Deki berkata bahwa bukti paling awal mengenai Maria diangkat ke surga berasal dari lingkungan gnostik, yakni The Book of Mary's Repose. Lalu dia menyimpulkan bahwa ide Assumptio pertama-tama muncul dari lingkungan bidat dan kemudian dibaptis menjadi dogma gereja. Oh ya, itu retorika yang bagus untuk panggung, Pak. Tapi secara logika rapuh. Kemiripan tema dalam teks apokrif tidak otomatis berarti asal-usul doktrin berasal dari bidat. Banyak teks apokrif mencampur bahan saleh, spekulasi, legenda, dan unsur menyimpang. Fakta bahwa sebuah teks bidat memuat satu motif tidak berarti motif itu sendiri bidat. Ya kan? Kalau logika Deki dipakai konsisten, maka banyak tema Kristen yang muncul dalam teks apokrif harus dicurigai hanya karena teks itu sesat. Ini namanya genetik falasi.
menolak sebuah ide hanya karena dugaan asal-usul atau asosiasi awalnya, bukan karena menilai isi teologisnya. Contoh sederhana, kalau seorang bidat menulis bahwa Yesus disalibkan, apakah penyaliban Yesus jadi bidat? Tentu saja tidak, bukan? Yang dinilai adalah isi doktrinalnya, kesesuaiannya dengan iman gereja, dan penerimaannya dalam tradisi yang benar. Deki ingin membuat efek dramatis. Lihat, ada teks gnostik bicara asumsio. Lalu hadirin diharapkan gemetar. Tuh. Padahal, seorang teolog yang sabar akan bertanya, motif mana yang sama, doktrin mana yang berbeda, bagaimana proses pemurnian tradisi, dan apakah gereja menerima teks itu atau menolaknya. Gereja jelas tidak menerima kristologi gnostik. Gereja juga tidak menerima penghinaan terhadap Maria. Tetapi gereja dapat mengenali bahwa kemuliaan akhir Maria sesuai dengan logika iman tentang Bunda Allah, Hawa baru, dan buah penebusan Kristus. Jangan karena tikus masuk lumbung, seluruh padi disebut tikus. Ya kan? Tidak bisa. Asumsi bengkok yang ketiga, patristik awal tidak bicara, berarti gereja awal tidak percaya. Keren juga ya. Deki berkali-kali menekan bahwa sebelum pertengahan abad ke-5 tidak ada bapak gereja yang secara eksplisit mengajarkan Maria diangkat tubuhnya ke surga. Dia menyebut Epifanius sebagai pengecualian yang menghubungkan Wahyu 12 dengan Maria, tetapi tidak mengajarkan asumsio. Bahkan berkata tidak ada tradisi pasti tentang akhir hidup Maria. Oke, baik, itu data yang perlu dihormati ya. Tetapi kesimpulan Deki terlalu jauh. Ya, Epifanius memang menunjukkan adanya ketidakpastian mengenai akhir hidup Maria. Beberapa sumber mencatat bahwa dia mengatakan tidak seorang pun tahu secara pasti akhir hidup Maria. Dan dia membuka kemungkinan-kemungkinan tanpa memberi definisi final. Tetapi ketidakpastian historis abad keempat bukan bukti sekali lagi. Bukan bukti bahwa dogma kemudian pasti palsu. Itu hanya membuktikan bahwa pada saat itu memang belum ada definisi universal yang eksplisit dan stabil. Itu sih buktinya. Kenapa kesimpulan terlalu jauh? Karena anti Katolik kan. Dalam sejarah gereja, banyak kebenaran iman menjadi eksplisit ketika ada alasan untuk merumuskannya. Kesunyian relatif tidak sama dengan penyangkalan. Ya. Itu logika dasar. Absennya catatan bukan absennya iman. Apalagi dalam dunia kuno, tidak semua tradisi hidup langsung tertuang dalam traktat sistematik. Ini anakronisme yang jelas. Jadi Deki tampaknya ingin semua iman apostolik hadir sebagai kutipan lengkap sejak abad kedua. Kalau tidak ada, langsung dicap baru. Ini lagi-lagi model arsip modern. Dipaksakan ke gereja kuno. Ya. Gereja awal bukan Google Drive dengan folder Mariologi Final PDF. Mariologi Final.pdf. Tidak ada mode begitu. Ya kan? Asumsi bengkok yang keempat. Kalau mayoritas bapak gereja menafsir perempuan Wahyu 12 sebagai gereja, maka Maria harus dikeluarkan. Ini inti kaset rusak yang sama dengan Estrasoru alias Omsius tadi. Deki berkata, Hippolytus, Victorinus, Methodius, Agustinus, dan yang lain menafsir perempuan Wahyu 12 sebagai gereja atau umat Allah. Maka perempuan itu bukan Maria. Masalahnya bukan data. Masalahnya kesimpulan. Makanya saya selalu bilang apa, kita periksa asumsi bukan data. Data itu bisa difermak sana sini. Ya. Data tidak pernah netral. Asumsi di baliknya itu yang style semua. Ya. Jadi Katolik tidak perlu menyangkal bahwa perempuan Wahyu 12 adalah gereja atau umat Allah. Tafsir Katolik yang matang justru melihat lapisan-lapisan makna. Ini pengulangan dan memperjelas tadi Omsius kita itu. Perempuan itu Israel, sebab dari Israel lahir Mesias. Perempuan itu Maria, sebab secara historis Mesias sungguh lahir dari Maria. Perempuan itu gereja, sebab gereja adalah umat Allah yang dikejar naga dan melahirkan Kristus secara mistik dalam iman dan kesaksian. Bukan? Setuju? Ayo. Ya. Deki memaksa alternatif palsu. Gereja atau Maria. Ya, pola pikir yang sudah saya sering bilangkan. Ini atau itu. Mereka tidak berani dan. Kenapa kalau dan? Katolik menjawab, Maria adalah putri Israel dan ikon gereja. Itu bukan pesaing makna komunal. Dia
Maria itu bukan pesaing dari makna komunal. Dia adalah personifikasi konkret dari umat setia yang melahirkan Mesias. Ya kan? Ingat kan? Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Itu bukan Protestan, itu Bunda Maria. Ya. Yang berikutnya, dalam kitab suci, pribadi dan komunitas sering saling merangkum. Adam adalah pribadi dan kepala umat manusia. Abraham adalah pribadi dan bapa bangsa. Israel bisa disebut anak Allah, hamba Allah, mempelai Allah. Kristus adalah pribadi, tetapi juga Israel sejati dan kepala gereja. Jadi, kenapa Maria tidak boleh menjadi pribadi historis sekaligus figur eklesia? Karena terlalu Katolik, bukan? Jujur, ayo. Karena kalau Maria masuk, polemik anti-Katolik kehilangan panggung. That's it. Kalau Maria masuk, polemik anti-Katolik kehilangan panggung. You mau omong apa? Sebagian dari khotbah Protestan hilang. Yang asumsi bengkok yang kelima, satu perempuan berarti satu level makna saja. Deki menekankan bahwa kata gune menunjuk kepada satu perempuan yang sama. Maka kalau ditafsirkan Maria, semua bagian harus diterapkan secara literal kepada Maria. Sakit bersalin, padang gurun, 1260 hari, keturunan lain, pengejaran naga. Ini terdengar kuat untuk Protestan yang kurang literasi. Ya. Kebanyakan kamu tidak pernah belajar, tapi merasa bahwa saya akan dibimbing Roh Kudus untuk paham Alkitab. Salahnya di situ. Terdengar memang kuat, tapi sebenarnya dia sendiri sudah memberi kunci untuk membantah dirinya sendiri. Wahyu 12 adalah teks apokaliptik simbolik. Paham ini? Kalau teksnya simbolik, mengapa makna personal komunal dianggap tidak sah? Justru karena simbolnya satu, dia dapat memadatkan banyak realitas dalam satu figur. Satu perempuan apokaliptik dapat merangkum Israel, Maria, dan gereja dalam satu drama keselamatan. Itu bukan inkonsistensi, itu cara kerja simbol apokaliptik. Harusnya ikut semester 1 pengantar sastra apokaliptik. Ya. Becky berkata bahwa tidak boleh membaca literal kecuali ada alasan kuat dari teks. Oh, seolah-olah teks yang mengatur kita, padahal itu Protestan yang atur juga. Betul. Tapi kemudian dia menuntut pembacaan literal ketika menyerang Maria. Kalau Maria, berarti Maria punya anak biologis lain. Ini lucu. Dia melarang literalitas ketika menguntungkan Katolik, tetapi memanggil kembali literalitas ketika bisa dipakai menampar Katolik. Bagus. Standar janda ya, janda kali Benenait. Wahyu bab 12-17 tentang keturunan yang lain tidak harus berarti anak biologis Maria. Tidak wajib. Inilah anakmu. Ingat kata-kata Yesus di salib. Dalam pembacaan Katolik itu sangat selaras dengan Maria sebagai bunda gereja. Murid-murid Kristus adalah anak-anak rohaninya. Yohanes 19:26-27 itu memberi dasar simbolik yang kuat. Dari salib, Kristus menyerahkan murid yang dikasihi kepada Maria dan Maria kepada murid itu. Kenapa pura-pura lupa ini ya? Jadi argumen Maria punya anak lain hanya menang kalau yang dilawan adalah Katolik karikatural versi Deki, nggak ada sendiri, bukan? Ya. Asumsi bengkok yang keenam, Wahyu 12 tidak mengajarkan asumsi secara langsung, maka tidak punya nilai Marian. Ya, untuk audiens kamu atau untuk mahasiswa di STT itu sudahlah, karena itu indoktrinasi Protestan, sudahlah. Deki bertanya, apakah Wahyu 12 mengajarkan bahwa Maria diangkat tubuhnya ke surga? Lalu dia menjawab, tidak, perempuan itu di bumi, bukan di surga. Dia dikejar naga, dia lari ke padang gurun, jadi bukan asumsi. Baik ya, tetapi ini menyerang klaim yang terlalu sempit, bro. Katolik tidak harus berkata Wahyu 12 adalah rekaman langsung asumsio. Munificentissimus Deus memang menyebut kemuliaan Maria dan tradisi teologis liturgis, termasuk argumen dari kesesuaian antara keistimewaan Maria dan akhir hidupnya. Dokumen itu mengutip Yohanes dari Damaskus dan menekankan kepantasan bahwa tubuh Maria yang mengandung Sang Pencipta dan tetap perawan tidak mengalami kebinasaan kubur. Jadi Wahyu 12 bukan satu-satunya dasar dogma, apalagi dalam arti bukti literal, no. Dia berfungsi sebagai teks simbolik dalam jaringan besar Mariologi. Maria sebagai perempuan mulia, Bunda Mesias, terkait dengan kemenangan Kristus atas naga dan dilihat dalam horizon surgawi.
Deki menjadikan Wahyu 12 sebagai satu-satunya paku, lalu ketika paku itu tidak memikul seluruh bangunan secara literal, dia berteriak, rumah itu runtuh. Sonde om, yang runtuh hanya cara baca yang sempit. Ya. Asumsi bengkok yang ketujuh, Pius ke-12 mengancam, maka dogmanya represi. Deki memberi tekanan retoris pada kalimat Munificentissimus Deus tentang murka Allah dan para rasul Petrus Paulus bagi yang menentang definisi dogmatis. Dia ingin menciptakan kesan, lihat, ini dogma dipaksakan oleh kekuasaan paus. Ini retorika yang mudah membakar emosi, tetapi dangkal. Dalam bahasa dokumen gerejawi klasik, formula peringatan semacam itu adalah bentuk serius dari definisi dogmatis, bukan ancaman premanisme rohani. Gereja sedang berkata, ini menyangkut iman, bukan opini bebas. Protestan sendiri punya bahasa keras. Galatia bab 1 ayat 8 itu dipakai Deki untuk mengatakan terkutuklah siapapun yang memberitakan Injil lain. Jadi kalau Paulus memakai anatema, itu suci. Kalau Paulus memakai formula dogmatis, itu tirani. Lagi-lagi standar ganda naik mimbar. Asumsi bengkok ke-8, banyak sekali bengkoknya ya. Kutipan sarjana Katolik yang kritis otomatis membatalkan dogma Katolik. Ya, ini permainan lama ini. Deki mengutip Eamon Duffy bahwa definisi asumsi mempermalukan banyak teolog Katolik, tidak punya dasar eksplisit dalam Alkitab, tidak dikenal orang Kristen awal, dan menjadi masalah ekumenis. Kok tiba-tiba bicara ekumenis? Ekumenis itu artinya buang heresi Protestan dan kembali ke gereja Katolik, bro. Baik. Kritik historis dan ekumenis dari seorang sejarawan Katolik tidak bisa didiskusikan. Tapi, kritik akademik terhadap timing, formulasi, atau dampak ekumenis sebuah definisi tidak sama dengan pembatalan kebenaran dogma. Di dalam gereja Katolik ada sejarawan, ada teolog, ada liturgis, ada ekseget yang berdiskusi, berbeda penekanan, bahkan mengkritik aspek tertentu dari formulasi historis. Itu bukan bukti gereja runtuh. Itu tanda gereja berpikir. Ya, itu tanda bahwa gereja berpikir. Bukan seperti Protestan. Saya baca Alkitab malam ini, jadi kamu harus ikut saya punya itu. Karena saya S25 Ultra, itu tidak ada. Gereja Katolik tidak ada seperti itu. Jadi siapa yang sebenarnya tirani? Kalau setiap kritik internal dianggap pembatalan total, maka dunia Protestan seharusnya sudah bubar 1000 kali. Karena sarjana Protestan saling mengoreksi soal kanon, baptisan, ekaristi, predestinasi, perempuan dalam pelayanan, eskatologi, dan hampir semua hal lain. Ya kan? Kenapa tidak bubar? Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Deki mengganti perkembangan dogma dengan inovasi bidat. Harusnya mulai Tritunggal itu inovasi bidat. Dalam hal ini posisi Rudi lebih kuat kalau kita pakai logika Deki Gadas. Itu inti persoalannya. Katolik berbicara tentang perkembangan dogma, kebenaran iman yang berakar dalam wahyu, hidup dalam liturgi dan tradisi, lalu dirumuskan secara definitif ketika gereja menimbangnya dalam terang Roh Kudus. Deki menggantinya dengan narasi, muncul belakangan, berasal dari bidat, lalu dibaptis Roma. Efektif untuk penghiburan Protestan yang memang babak belur karena sola scriptura itu ajaran manusia. Banyak orang yang sadar bahwa kita selama ini ternyata ikut ajaran manusia, sola scriptura. Efektif untuk masa yang sudah curiga pada Katolik, tetapi secara akademik terlalu datar. Dia tidak membedakan asal literal eksplisit dan asal iman, teks apokrif dan tradisi gereja, perkembangan devosi dan definisi dogmatis, simbol komunal dan makna personal, bukti langsung dan kesesuaian teologis, diamnya sumber dan penolakan sumber. Itu di blender satu kali. Deki membuat semuanya menjadi satu bubur polemik, lalu diberi label konsensus kesarjanaan. Keren kali ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan Om Estra Soru, pendeta yang satunya lagi? Dua-duanya kayaknya kerjasama untuk menyerang Katolik ya. Ini memang satu kaset rusak. Kalau Estra dan Deki digabung, polanya sama persis. Estra berkata Roma 3 semua berdosa, jadi Maria berdosa. Deki berkata patristik awal tidak eksplisit, jadi asumsi bukan apostolik. Estra berkata Wahyu 12 perempuan itu gereja, bukan Maria. Deki berkata Wahyu 12 perempuan itu gereja, bukan Maria. Estra berkata Katolik memasukkan doktrin ke dalam teks. Deki berkata Roma membaptis ide gnostik menjadi dogma. Estra berkata dogma belakangan berarti bukan rasuli. Deki berkata
Tradisi abad kelima berarti bukan apostolik. Ini bukan dua argumen baru. Ini satu kaset rusak dengan dua penyiar. Bedanya Esdra lebih bergaya kelas Alkitab, Deki lebih bergaya seminar. Tetapi fondasinya tetap sama, sola scriptura sebagai hakim tersembunyi. Sejarah dogma dibaca seperti arsip modern, dan Maria selalu harus dikeluarkan dari teks, walaupun teks itu berbicara tentang perempuan yang melahirkan Mesias. Bayangkan. Ya. Jadi Dekingares tidak membawa argumen baru, sama seperti Esther Sorum, mereka memutar ulang kaset rusak dengan volume seminar. Bedanya dengan Esdra, kali ini kasetnya diberi sampul konsensus kesarjana, patristik Yunani, dan observasi eksegetis. Keren untuk sekedar menghibur audiensnya. Ini kan papal audiens Dekingares kan. Isi lagunya tetap lagu lama. Kalau tidak eksplisit abad pertama, bukan apostolik. Kalau tradisi tampak jelas abad kelima, pasti palsu. Kalau ada teks gnostik yang mirip, berarti dogma Katolik berasal dari bidat. Kalau perempuan Wahyu 12 adalah gereja, Maria harus diusir keluar. Masalahnya, apa masalahnya? Itu semua berdiri di atas asumsi yang salah. Saya sudah bilang asumsi soal asumsi. Asumsinya salah. Dalam iman Katolik, perkembangan dogma bukan penciptaan dogma. Simbol apokaliptik bukan rambu lalu lintas satu arti. Maria bukan saingan gereja, tetapi putri Israel. Bunda Mesias, dan ikon gereja. Wahyu 12 memang berbicara tentang gereja, tapi justru karena itu dia tidak otomatis berhenti berbicara tentang Maria. Deki mau memakai Schumacher dan patristik untuk memukul Katolik, tetapi dia lupa data sejarah tidak boleh diperas sampai mengeluarkan kesimpulan yang tidak dikandung dalam data itu sendiri. Ya, bahwa tradisi dormition atau assumption itu menjadi eksplisit belakangan, sama sekali tidak membuktikan bahwa itu bidat. Ya, bahwa beberapa bapak gereja membaca perempuan Wahyu 12 sebagai gereja tidak membuktikan Maria tidak termasuk di dalamnya. Itu bukan bukti bahwa Maria tidak masuk di situ. Bahwa Epifanius belum memberi definisi, tidak membuktikan bahwa gereja kemudian salah mendefinisikan. Jadi tidak ada pembuktian apa-apa. Tidak ada proposisi yang benar-benar bertentangan dengan Alkitab. Ya kan? Kamu hanya bilang itu tidak ada eksplisit. Jadi salah, pembuktian kamu salah, serangan kamu keliru. Ya, Deki boleh menyebutnya seminar, tapi kalau isinya hanya mengulang asumsi lama dengan daftar pustaka lebih panjang. Ya, jadi kita yang dari kampung itu cukup bilang begini, kaset rusak cuma kali ini memang pakai PowerPoint. Usi muvetin hoa de gau henau no halanegaf na tuin hoa funau matak nit nalali hotetus leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi muvetin hoa de gau henau no halanegaf na tuin hoam funau matak nit nalali hotetus leho muloitan biale ufufsin matan pinalehen tanale ufuf bian mamfania pinadneo hoto Israel